Di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkondisian. Nah, ada 5 tipe dari pengkondisian atau bahasa Inggrisnya conditional statement di dalam Java. Jadi yang pertama adalah if statement, yang kedua if else statement, yang ketiga ini if, terus ada else if statement, yang keempat nested if, dan yang kelima adalah switch. Yang pertama yaitu if statement ya. Jadi kalau if statement ini cuman if dengan satu kondisi. Jadi if condition terus kode untuk di-execute kalau kondisinya true atau kalau kondisinya benar. Yang kedua ini if else statement. Kalau if else statement itu ada kondisi if condition terus else-nya. Else ini kalau kondisi ini false, dia punya kode lain untuk di-execute. Jadi yang pertama ini code to execute kalau kondisinya true atau benar, dan else ini kalau kondisinya false atau salah. Yang ketiga if else if statement ya. If else if ini punya beberapa kondisi. Jadi if yang pertama ini kondisi 1, terus kode untuk di-execute kalau kondisi satunya true. Untuk else if itu kondisi kedua, kondisi lainnya, dan kode untuk di-execute kalau kondisi duanya true atau benar ya. Lalu else-nya kalau semua kondisinya salah atau false. Jadi else if ini bisa punya lebih dari 2 juga ya. Ini bisa kondisi 3, kondisi 4, dan seterusnya. Nggak ada limitationnya, bisa sebanyak mungkin. Yang berikutnya ini nested if. Jadi kalau nested if ini ada if di dalam if. Yang pertama kalau kondisi pertama memenuhi, dia akan masuk ke if selanjutnya, kondisi 2 gitu ya. Di dalam sini, di dalam if ini bisa juga kita masukin if else, itu bisa juga. Jadi kode ini untuk contohnya, kalau ada nested if seperti ini, kode di dalamnya di execute atau dijalankan kalau kondisi 1 dan kondisi 2 itu benar. Yang terakhir, yang kelima adalah switch. Nah, switch ini juga case-nya nggak terbatas, nggak ada limitation ya. Jadi switch ini kita akan cek dari expression. Ini bukan kondisi ya, tapi expression. Nanti kita pelajari di contohnya. Dan kalau nilainya sama dengan expression, misalkan case value 1, ini dia akan menjalankan kode untuk case 1 ya. Atau kalau nilainya 1, nilainya sama dengan case ini, lalu code ini yang dijalankan, code yang kedua, seperti itu. Lalu ada block default juga. Jadi default ini kalau nggak ada yang match, default ini dijalankan, seperti itu. Nah, mari kita coba buat code-nya. Kita masuk ke IDE kita. Saya akan buat kelas baru ya. Di sini saya akan klik kanan, lalu new Java class. Saya kasih nama conditional statements. Seperti biasa, saya akan buat dulu PSVM ya, untuk buat public static void main-nya. Nah, di sini saya mau buat contohnya, saya buat integer, misalnya number ya. Saya mau ngecek, saya mau buat untuk if statement yang ngecek kalau numbernya itu lebih dari 5 atau enggak gitu ya. Misalnya saya punya number sama 10 gitu ya. Lalu saya mau cek nih, if numbernya ini lebih besar dari 5 atau enggak. Kalau lebih besar dari 5, saya mau kasih sistem, mau keluarin
text system out print ln ya, seperti biasa, yang tulisannya the number is greater than 5 misalnya. Ini untuk ini tanda kurungnya 1. Nah, ini untuk ngecek ya if-nya kalau numbernya lebih dari 5 atau enggak gitu ya. Di sini saya punya numbernya 10. Coba kita jalankan, klik kanan di sini lalu run. Oh, sorry, di sini tadi saya buat 2 kurungnya ya. Saya hapus, lalu saya coba jalankan lagi. Nah, di sini the number is greater than 5 atau lebih besar dari 5 karena saya masukin numbernya di sini 10. Misalnya numbernya 3 gitu ya. Kalau saya rubah numbernya jadi 3, saya jalankan lagi. Nah, di sini nggak dijalankan. Proses finish with exit code 0. Kenapa? Karena nggak ada else-nya gitu ya. Karena nggak ada else-nya. Kalau lebih besar tadi keluar teksnya the number is greater than 5. Tapi kalau numbernya lebih kecil dari 3, nggak ada yang dijalankan karena kode ini hanya dijalankan kalau kondisi ini true atau benar. Nah, dalam kasus ini kalau nomornya 3, ini false kondisinya, lalu nggak ada apapun yang dijalankan. Nah, kalau kita mau buat kondisi else-nya, jadi kalau misalkan lebih kecil dari 5, keluarin teks lain nih. Kita mesti buat else statement di sini. Else statement seperti ini ya. Dan saya copy code-nya. The number is lesser than 5 gitu ya. Coba kita run. Nah, sekarang keluar teksnya ya, the number is lesser than 5 atau lebih kecil dari 5 karena number di sini 3 ya. Atau kalau teman-teman mau ganti misalnya di sini 10 ya, cek numbernya lebih besar dari 10. Kalau lebih besar dari 10, keluarin di sini greater than 10. Kalau lebih kecil dari 10, keluarin teks ini else-nya. Sekarang misalnya saya ganti nomornya jadi 15. Kita run. The number is greater than 10 ya, karena 15. Misalnya saya ganti jadi 7. Kita run lagi. The number is lesser than 10 karena 7. Seperti itu ya. If else. Sekarang kita mau coba yang if else if ya. Kalau if else if, saya ganti contohnya ya. Misalnya kita mau ngecek nilai ya teman-teman. Misalnya kita mau ngecek nilai. Kalau nilainya lebih besar dari 80 misalnya, atau lebih besar atau sama dengan 80 atau 90, kita kasih grade A. Kalau lebih besar dari 80, kita kasih grade B. Kalau nilainya lebih besar dari 70, kita kasih grade C misalnya. Selain itu, misalnya D, kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau buat program seperti itu, kita bisa pakai else if ya teman-teman. Jadi saya mau buat if di sini ya. Terus di dalam if-nya ini saya mau if-nya ini saya mau cek nilai lebih besar sama dengan 90 atau enggak. Nah, nilainya ini belum dibuat ya, si variabelnya. Jadi dia kasih
warna merah seperti ini karena belum dibuat. Jadi kita harus buat dulu integer nilai. Misalnya saya masukin dulu nilainya 85 ya teman-teman. Nah, lalu ada if else untuk ngecek kalau nilainya lebih besar dari 90, kita mau keluarin text system out ln grade-nya A, seperti itu ya. Terus saya mau cek kondisi lain ya. Saya membuat else if kalau nilainya lebih dari 80. Kalau lebih dari 80, saya mau kasih grade-nya B, seperti itu. Terus else if lagi, saya copy aja ya. Nilainya lebih dari 70, grade-nya C. Gitu ya. Terus else, kalau semua kondisi yang lainnya salah, else grade-nya D. Oke, coba kita jalankan ya. Di sini saya kasih nilai awalnya 85 ya. 85 harusnya dia masuk ke sini, lebih besar sama dengan 80. Jadi harusnya grade-nya B yang keluar di hasilnya. Kita coba jalankan. Nah, betul ya, grade-nya B. Kalau misalnya 100, kalau nilainya 100, grade-nya A ya teman-teman. Kalau nilainya 40 misalnya, ini nggak memenuhi semuanya, jadi dia masuk ke else, nilai grade-nya D ya. Seperti itu teman-teman untuk if, else if. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah tentang nested if tadi yang kita pelajari ya. Misalnya saya mau buat program yang mengecek kalau sebuah number itu lebih besar dari 5 dan genap atau enggak gitu ya. Jadi saya mau buat program yang ngecek apakah sebuah nilai itu lebih dari 5 dan genap atau enggak gitu ya. Oke. Misalnya kita buat dulu variabelnya. Saya punya nilai, misalnya di sini 10 deh. 10 dulu. Kita mau buat programnya untuk ngecek lebih besar dari 5 atau enggak, dan yang kedua kondisinya genap atau enggak. Nah, untuk lebih besar dari 5 kondisinya gampang ya. Kita cek nilai lebih besar dari 5 atau enggak gitu ya. Lalu kita harus punya if kedua untuk ngecek lebih besar dari 5 atau genap atau enggak. Nah, untuk mengecek genap itu kita bisa pakai yang namanya modulus ya. Kita udah pelajari di episode sebelumnya. Modulus itu tandanya tanda persen seperti ini. Dan kalau genap itu artinya modulusnya kalau dibagi 2, sisa dari dibagi 2 itu hasilnya 0 ya. Jadi modulus ini untuk ngambil nilai sisanya kalau dibagi. Dan genap itu habis dibagi 2, jadi sisanya itu 0. Jadi ini untuk ngecek sebuah nilai itu genap atau enggak, seperti itu ya. Kalau misalkan memenuhi kedua kondisi ini, lebih besar dari 5 dan genap, maka saya mau keluarin teks lagi, system out print ln the number is greater than 5 and even itu genap ya teman-teman. Coba kita run.
Oke, ini benar ya, 10 ini greater than 5 dan juga even atau genap. Seperti itu. Misalnya kalau kita kasih nilainya 9, apa yang terjadi kalau kita jalankan? Nggak nggak terjadi ya, nggak terjadi apa-apa gitu. Itu false. Kita bisa tambahin juga false-nya di if ini, tapi untuk contoh ini saya cuma mau jelaskan kalau kita bisa buat nested if di dalam if, seperti itu ya. Jadi ngecek dua kondisi. Oke, berikutnya yang terakhir dalam pengkondisian adalah switch ya. Tadi switch itu akan ngecek expression dan untuk setiap nilainya punya kode untuk dieksekusi gitu ya. Saya buat di sini misalnya integer, saya buat integer day untuk hari ya. Misalnya saya kasih dulu nilainya 3. Nah, saya mau buat program yang switch kalau misalnya day ini angkanya 1 ya. Kalau angkanya 1, case 1-nya case 1 misalnya, nilai dari si day-nya 1. Saya mau keluarin nilai atau keluarin teks yang bilang ini 1 itu sama dengan Monday gitu ya. Monday. Jangan lupa setiap case itu ada break. Jadi programnya berhenti. Break ini untuk membuat programnya berhenti setelah case-nya dijalankan. Ini case 1 ya. Kalau case nilainya 1, maka kita keluarin teks Monday. Kalau case-nya nilainya 2, kita keluarin Tuesday gitu ya. Ini saya hapus ya. Kalau case-nya 3, maka Wednesday atau Rabu. Dan kita buat defaultnya misalnya saya keluarin teks invalid valid day gitu ya. Oke, coba kita jalankan. Kita run. Nah, 3 ini tadi kita masukin 3, dia masuk ke case 3. Jadi case nilainya 3. Kalau case nilainya 3, maka keluarin Wednesday. Seperti itu. Kalau saya ganti jadi 4 misalnya, kita run, 4 ini masuk ke invalid day ya, selain dari 1, 2, 3. Nah, nilai case di sini nggak harus angka ya, bisa juga kayak misalkan M gitu ya. Kalau nilainya M gitu ya, kita harus pakai, kalau ini masuknya string ya, kita harus pakai teks string seperti itu. Kalau case M misalnya Monday. Kalau T misalnya Tuesday. Kalau W Wednesday gitu ya. Nah, seperti ini juga bisa ya. Coba kalau kita jalankan. Nah, di sini tadi kita masukin integer. Kalau seperti ini kasusnya string ya. Ada teksnya. Java incompatible types. String cannot be converted to integer. Karena tadi kita masukin string, tapi data type-nya kita belum rubah. Sekarang udah kita rubah jadi string. Coba kita run. Nah, seperti itu. Ini ngecek string, kalau M itu jadinya Monday. Seperti itu ya teman-teman, tentang pengkondisian di dalam Java.